Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, hal yang pertama wajib kita syukuri adalah kembali merasakan nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Ketika nikmat ini kita rasakan, ketika sesuatu itu kita rasakan sebagai sebuah kenikmatan, pasti kita akan langgeng, mampu bertahan lama, melaksanakan sesuatu apapun itu. Ya. Anda nyaman ya, ketika bicara dengan seseorang, maka Anda akan betah berinteraksi dengan orang itu karena nyaman. Anda nyaman maka di sebuah tempat, ya, dan Anda akan kangen dengan tempat itu karena nyaman. Demikian pula hati kita, ya, ketika Nabi SAW sampaikan bahwa hati adalah pengendali, maka yang harus dilakukan adalah terus merawat hati kita agar nyaman melakukan kebaikan-kebaikan. Nabi menyampaikan, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad kita ini ada satu gumpal daging. Idza sulahat, kalau yang segumpal ini baik, semuanya akan menjadi baik. Kalau segumpal ini buruk, semua akan menjadi buruk. Maka mengapa ya kita kadang merasakan bahwa Ramadan ketika awal-awal pekan-pekan pertama semangatnya demikian tingginya, masjid penuh dengan jamaah, masjid riuh rendah dengan suara anak-anak mengaji, ya. Kemudian mengapa hal itu tidak bertahan lama? Barangkali pekan ketiga sudah mulai sepi, apalagi pekan yang terakhir, ya. Ini sebuah fenomena yang harusnya kita sadari. Ada yang salah dengan persiapan kita ketika masuk bulan Ramadan. Di mana salahnya? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anidawa'i syafi, beliau menyampaikan pasti dampak dari sebuah kemaksiatan adalah menghilangkan kenikmatan sebuah ibadah. Mengapa kaki ini tak kunjung kuat untuk berdiri taraweh berlama-lama di malam-malam Ramadan? Padahal Nabi bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qom, yang qiyam, berdiri di malam bulan Ramadan, ya, salat tarawih dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Mengapa justru yang rame, yang viral, yang favorit justru masjid-masjid yang cepet-cepetan? Ada masjid yang 23 rakaat hanya butuh 10 menit, dan itu Masya Allah penggemarnya luar biasa banyak, ya. Ini harusnya menjadi sebuah renungan bahwa tujuan sebuah ibadah puncaknya adalah menjadikan kita lebih khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, takwa itu adalah di sini kata Nabi. At-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di sini, merasa diawasi oleh Allah, takut meninggalkan perintah Allah, takut mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mata tak kunjung kuat? Tadarus di pagi hari. Anda baru baca, barangkali kita baru baca 1 lembar, 2 lembar, ya, sudah ngantuknya luar biasa, berat sekali mata ini untuk melek. Pasti itu dampak dari sebuah dosa yang dilakukan, sehingga hati ini tidak kuat menggerakkan mata untuk bertahan membaca lembar demi lembar Al-Quran. Mengapa demikian beratnya kita keluarkan harta terbaik kita di bulan Ramadan? Padahal Masya Allah, Allah sampaikan 1 dibalas 700 oleh Allah. Apalagi di bulan Ramadan pasti dilipat gandakan lebih banyak. Mengapa tak kunjung ringan kita keluarkan dari kantong kita harta terbaik kita? Pasti karena kemaksiatan kita yang membuat tangan kita berat mengambil yang terbaik dari saku kita untuk kita keluarkan. Sayyidina Utsman bin Affan, sahabat yang luar biasa khasyahnya kepada Allah, ya. Ketika beliau disebutkan dalam tarikh, ya, beliau khatam sepanjang Ramadan 60 kali. 1 malam sekali, siangnya sekali.
ketika ditanya apa yang menyebabkan Anda demikian kuat membaca Al-Quran, ya, satu jawabannya karena menikmatinya. Ya. Orang ketika nikmat pasti dia tidak akan sempat ngantuk, sebagaimana lebih nikmatnya seseorang antara memegang handphone dengan memegang Al-Quran. Mengapa ketika Al-Quran dipegang ngantuk, ketika buka status kita ngantuknya hilang? Karena lebih nikmat yang status kita ini, ya, updatean kita ini. Mengapa tidak betah? Karena nikmatnya hilang. Mengapa nikmatnya hilang? Kemaksiatan yang menyebabkannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan dampak dari sebuah dosa bukan hilangnya nikmat fisik secara langsung. Bukan orang kaya langsung bangkrut. Bukan orang sehat langsung lumpuh, ya. Bukan orang yang tokoh kemudian dia nggak punya kedudukan. Tapi yang pertama kali dihilangkan oleh Allah dari dampak sebuah kemaksiatan adalah hilangnya nikmat beribadah. Fisiknya sehat, tetapi ketika sholat dia tidak bertahan lama. Kenapa? Tidak ada kenikmatan. Apalagi yang mau dicapai ketika nikmatnya sudah nggak dirasakan. Mengapa orang sampai menangis membaca Al-Quran? Karena dia merasakan kenikmatan. Dan mata yang tidak pernah menangis karena khasyah kepada Allah, takutlah barangkali mata ini digerakkan oleh hati. Hati yang nggak khasyah kepada Allah, mata tidak mungkin menitiskan air matanya. Maka mari kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadikan Ramadan ini momentum, ya, kita untuk jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau Nabi bersabda, ya, ketika Rasul SAW mengajarkan kepada kita tentang taubat, ittaqillah haitsuma kunta wa albi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah Anda dimanapun berada, ya. Kemudian wa albi'is sayyi'atal hasanah, ketika Anda banyak melakukan dosa, segera ganti dengan amal kebajikan yang lain. Tamhuha, dosa-dosa itu akan dihapus dengan kebaikan pahala kita. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaullah dengan manusia dengan pergaulan yang terbaik. Inilah hakikat dari khairun nas anfa'uhum linnas. Baik kepada Allah, hablum minallahnya jalan baik, kemudian hablum minan nas, kita mampu keberadaan kita dirasakan oleh orang lain kebaikannya. Barakallahu fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.